warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, kita membaca, mempelajari wahyu Allah yang disebut dengan Al-Quran, yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi ayatnya 195 masih di itu ya. Mari dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ayat 195 ya. Ya. Nah, kalau pelajaran kita kemarin wa anfiqu. Jadi amfiku ini, kalau kan ini yang kita bahas, jadi amfiku, jadi bisa dia begini, bisa dengan menambah alif, berarti ini masdarnya. Ini mau dikasih baris 2 tidak bisa ini. Cuma kalau tidak pakai alif bisa baris 2. Nah, jadi ini kan amfaka. Ya. Bertambah satu alif, satu huruf, maka dia amfaka Yunfiqu. Ya, aslinya kan yu'amfiku. Ya. Yu'amfiku menjadi yumfiku infakan. Infak masdarnya. Kan memberikan. Nah, kalau orang yang berimpak itu disebut mumfikun. Isim fa'il ini. Ya, ini kan isim fa'ilnya. Ya. Nah, munfikun. Ini dikasih baris bawah, ini menandakan isim fa'il. Nah, tapi kalau dia ditambah, ini kan ditambah di depan. Kalau ditambah di sini, nah, kan ditambah jadi dapat tambahan. Menambahnya itu ada ditambah di depan, ada ditambah antara fa'il dengan ain fi'il. Fa'ilun. Ya, jadi dia fa'ala. Jadi nafaqa. Kalau itu enggak amfaqa. Kalau di sini nafaqa. Kalau nafaqa, maka mudhari'nya Nafaqa yanfiqu. Yanfiqu. Ini dia. Yunafiqun. Ya, yunafiqu. Kan beda itu. Kalau ini amfaqa fi'il madinya, seperti ini. Amfaqa kan bertambah satu huruf. Amfaqa. Nah, maka mudhari'nya adalah Yu'anfiqu. Ya, yu'anfiqu atau menjadi Yunfiqu. Yunfiqu. Kenapa diyunkan? Kenapa yu? 4 huruf. Ya, alif, ada tambahan alif. Karena 4 huruf. Begitu aja. Oh, 4 huruf. Iya, karena 4 huruf. Jadi amfaka Yunfiqu. Yumfiku. Ini pun mudhari'nya. Yumfiku. Kalau yang di bawah nafaka. Kalau nafaka, maka mudhari'nya apa? Yunafiqu. Nafaqa yunafiqu. Kenapa yu dibuat? Huruf juga. Karena 4 huruf. Ya, itu aslinya. Jadi maka yunafiku. Jadi yunafiku. Ini sama serumpun orang ini, tapi kalau ditambah di depan lain. Kalau ditambah ini.
Masdarnya kalau ini amfaka yunfiku infakan. Infak, itu maka infak yang sering disebut orang infak. Kalau infak artinya memberikan atau membelanjakan. Pemberian. Ini yang maunya infakan ini, tapi karena kalau tidak pakai alif seperti ini bisa. Nah, bisa dia kan baris 2. Tapi kalau dikasih alif hilang dia. Ini enggak awak tukang buat komputer dah. Awak enggak pandai memakai istilah. Kalau di kesian kurang tuh mungkin bisa ada carodinya. Bagaimana caranya ini? Jadi kalau didekatkan alif menjadi hilang dia. Jadi itu dia infakan. Dia harusnya ada alif kan Pak? Iya, iya. Kan mesti masdar kan aslinya gitu. Sekalian aja masuk. Jadi amfaka yunfiku infakan. Nah, infakan ya. Jadi mumfikun. Nah, kalau mumfikun kan isim fa'il. Ya, Pak. Berarti orang yang Menafkahkan. ya, orang yang menyerahkan atau orang yang berinfak. Yang Kalau ini nafaka yunafiku. Nafiku. Ini masdarnya. Nifak. Nafakan. Nifakan. Nifakan. Ya, nampaknya mesti ada belajar apa itu? Timbangan-timbangan masdar. Itu dia. Nifak. Ini pun tidak bisa dikasih baris 2. Kan payah deh, nggak mau deh. Kalau dihilangkan alifnya mau. Begitu. Coba lihat. Kan 2. Hilang. Tapi kalau saya yang nggak pandai, misalnya dihilangkan ini, misalnya ini kan hilang, kasih baris 2, mau, ditambah alif, hilang. Nifak. Jadi kalau nifak, kalau apanya? Nafkah artinya apa? Kalau nafkah itulah saling melubang. Jadi dikasih terowongan Pak Ibu. Ada dimasukkan misalnya dari A, dari B ada lubang. Dimasukkan dari lubang sini, keluar dari lubang ini. Atau timbal balik. Itu artinya mengasih lubang, saling memberi lubang. Jadi saling memberi, tapi dia lewat poros. Kalau ampak berikan, jadi sama juga itu. Tapi beda nanti kalau nifak, berarti bermain bisa gaya begini, bisa gaya begini. Tapi kalau yang amfakan, enggak. Satu poros saja dimasukkan satu lubang, keluar di lubang yang itu. Kalau ini enggak. Nah itu makanya orang munafik gitu dia. Orang munafik, orang munafik bisa berpura-pura. Kalau orang amfakan enggak. Itu hebatnya bahasa Quran tuh. Dia serumpun tapi bisa berbeda-beda. Itu makanya kalau belum juga mau belajar bahasa Al-Quran, ayo payah. Nah, ya. Nampaknya itu makanya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Jadi kata orang ini untuk orang Arab aja nih, bukan untuk orang selain Arab. Katanya, mungkin ini pakai mungkin juga saya. Karena mungkin bahasa-bahasa yang lain itu dilihat oleh Allah, sudah tahu dia bahwa manusia itu merubah-rubahnya. Kan dirubah-rubahnya pengertiannya. Diputar-putar. Kalau ini enggak. Cuma kalau Arab ini diberikan Allah, mesti belajar. Cuma itu pula penyakit. Jangan pelajari, katanya. Payah itu. Gitu. Itu jadinya. Ya. Godaan yang besar, Pak. Ya. Jadi kalau Arab ini dicoba diputar-putarkan orang terjemahnya, nggak bisa. Karena ada undang-undang mengikatnya. Jadi itu dia. Nafaka yunafiku nifakan. Kalau
isim fa'ilnya munafik jadi. Munafikun jadinya ya. Ya, Bukan. munafikun. Oh, jadi yang nafaqah ya, Pak. Yang Ya, coba kalau kita buat misalnya apa dari timbangan aslinya. Fa'ala, coba. Fa'ala Yufa'il. Fa'ilu yufa'ilu. fi'alan. fi'alan. Ya, fi'alan. Fi'alan. Terus Munafik. Mufa'il. Mufa'ilun. Ya, mufa'ilun. Mufa'ilun. Jangan lari ke munafik. Ya, mufa'ilun. Coba kita buat lagi apa? Nazara. Coba. Nazara. Yunaziru. Naziru. Nasran. Jangan. Salah. Empat ya. Nizaran. Nizaran. Terus Munazir. Nazirun. munazirun. Munazirun. Ini isim fa'il. Ya, 4 Munazir huruf. orang yang Fa'il 4 huruf. Ya. nitip. Munazir. Nazir. Ya. Coba kita buat lagi raqabah. Raqabah. Raqibun. Raqabah. Riqaban. Coba raqabah terus Raqabah yuraqibu. Yuraqibun. Riqaban. 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 Murakib. Muraqibun. Ya, Muraqibun. murakibun. Isim fa'il itu. Itu isim fa'il dari Dari raqabah. Ya, Raqabah. fa'ala. Itu timbangannya itu fa'ala. 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 Tapi kalau ini misalnya, coba kita buat misalnya ahsana, coba. Ahsana. Ahsinu. Ihsanan. Ihsanan. Terus Muhsin. Muhsinun. muhsin. Muhsinun. Gitu deh. Ahsana. Ahsinu. Ihsanan. Muhsinun. Ya. Itu jadinya ya. Ya. Jadi walaupun sama-sama, tapi penekanannya artinya beda. Jadi itu makanya kalau orang yang berinfak, tapi ada syaratnya, fisabilillah atau di ayat lain ada nanti. Jadi kalau meloloskan atau memasukkan ke lubang itu karena Allah kan memberikan itu kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada orang lain. Maka nanti dia akan menemui lagi itu kebaikannya itu. Tapi kalau ini nifak ini berarti kemarin kan ada itu kenapa mesti fisabilillah tidak yang lain-lain? Kalau munafik itu kan lain yang disebutkan, lain yang keluar, lain yang diberikan, lain yang dimaksud. Yaitu makanya berdekatan dengan ria. Berarti ya kan ria gitu juga. Dia memberi itu supaya dapat pujian orang lain atau penghargaan dari orang yang diberi. Kalau enggak, itu maka kalau munafik itu ada mungkin dalam surat munafik, tapi mungkin ibu-ibu, bapak-bapak bisa cari. Itu diibaratkan, kan ada surat munafik. Munafikun. Surat munafik. Ya, ada suratnya kan? Iya, Pak. Munafikun. Surat munafik. Coba cari pagi ini surat munafik. Coba lihat munafik di surat munafik. Dekat surat apa itu? Jumat enggak? Dekat surat Jumat mungkin. Oh iya, Pak. Surat 63 dia, munafikun. Surat setelah surat Al-Jumu'ah. Ya. 55. Surat Jumat ya.
Ya, surat 63. Asaf Jumat menafik. Kalau Quran Madinah ini payah juga cari nomor pun nggak ada. Ini bikinnya Arab. Bahasa Arab. Asyara. Dekat apa tadi? Di Surat atas Al-Jum'ah, Jumat. Al-Jum'ah 62, Al-Munafik 63. Halamannya 554, Pak. Kalau Quran Madinah ya. Ya, Ya. Asaf Jumat. Ya. Kalau munafik ya. Coba Coba kita lihat, coba cari, berlomba mencari perumpamaan orang munafik itu. Ada nggak di sini? Di ayat berapa gitu, Pak? pertama ada Di surah Al-Baqarah kan ada tuh, Pak. Di Al-Baqarah. Di Al-Baqarah ya juga, cuma di sini ada rasanya teringat saya di sini ada. Coba dibaca dulu. innaka rasulahu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu yang benar-benar pendusta. Iya, ayat nomor 4 itu. Coba nomor 4. Seperti yang tersandar. Wa idza ra'aituhum Wa iza ra'aitahum. ajsamuhum Terus? yaqulu tasma' liqaulihim Terus? ka'annahum khusyubum musannadah. Itu dia tuh. Ka'annahum husubum musannadah. Seakan-akan mereka kayu yang tersandar. Itu dia kalau munafik. Dipakai ka'anna dia. Pelajaran inna itu. Ka'annahum. Kayu yang bersandar. Mengerti tidak maksudnya kayu yang bersandar itu? Murah Mengumpamakan seperti kayu yang bersandar, maksudnya ialah untuk menyatakan sifat mereka yang jelek, meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan mereka pandai berbicara. Tapi sebenarnya otak mereka adalah kosong, tidak dapat memahami kebenaran. Jadi maksud kayu yang bersandar bagaimana? murah rabah huruf. Tagok lah di gue. Tagok di gue Penumpang sebenarnya. Seolah-olah berpihak gitu loh, Pak. Terus? Ya. Ya namanya kayu bersandar. Kalau kayu bersandar kok kemaka sudahnya. Sama nang kue, kesengangin nang kue, ini kesana bersandar. Lama-lama kayu itu lapuk kesandar bibit itu. Itu. Tapi kalau kayu punya dan kayu ini bisa Kokoh, kayu yang tagak tuh kokoh ya, Pak. Iya, kayu nan disandarkan lama-lama kan boleh jatuh lapuk. Itulah orang munafik. Kayu tersandar itu tidak baure. Itulah. Kayu-kayu nan tersandar itu lama-lama tersandar, lama-lama campaan kan. Nah, ada uretnya. Itu dia. Jadi itu makanya infak sama nifak berdekatan. Ini membuat kita supaya hati-hati ya. Berinfak itu memberi, kalau nafik dia itu memberi tapi dia keria saja itu. Makanya kita pun begitu pula. Kadang-kadang kalau memang kebiasaan itu suku apa namanya bahasa Minang Pak Edi? Suku dia enggak itu dah suku nama kalau manusia aku. Puji. Bukan rancak. Iya, suku dia dia. Iya nak. Ya suku dia dia. Jadi itu makanya itu satu alat dibuat orang sampai kini, sampai ke pemilu.
Jadi suku diagih. Jadi amfaka yumfiku infakana. Kalau itu jadi apa tuh ka'annahum apa tadi dalam surat munafik itu? Ka'annahum Khusyubun. Karena khusyubul Khusyubum nada. musannadah. Musannadah itu jadi apa gunanya? Musannadah. Keadaan. Di khusubun musannadatun. Hal. Jadi naat. Ya, menjadi naat. Ya. Kalau husubun musannadah kedua-duanya naat man itu jadi apa? Jadi khabar. Kabar Jadi kabar kabar kita. Ya. Ya, muktadanya mana? Hum. Kalau Hum. 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 Kalau ka'anna itu namanya apa itu? Kata khusus. Ka'anna. Kalau kata khusus itu untuk elementary sekolahnya. Iya, Pak. Sudah umur baru, Pak. Namanya itu adalah menjadi tasbih. Tasbih? Ya, tasbih itu artinya menyerupakan. Oh, Kalau inna kan untuk takkid. ini untuk takkid. Kalau la'alla taraji itu kalau sudah elementary atau Advance. ya. Jadi kalau ka'anna itu kan disebut seolah-olah, kan nggak sebenarnya. Jadi orang munafik itu seolah-olah seperti kayu yang disandarkan, malakok-lakok selama-lamanya seorang sahabi. Jadi sekarang, coba ini dibaca, ini apa ini? Apa kira-kira? Coba Pak Edi dulu baca, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Pak Edi bergantian bacanya. Yang mana, Pak? Suratul Baqarah. Saya kasih warna biru dulu. Berulang balik ya. Please like supaya sajuk mata melihat kok. Coba Pak Edi dulu, Pak Edi baca apa? Unzur suratul Baqarah. Coba Ibu Sabrina. Unzur suratul Baqarati. Ibu Eti. Unzur suratal Baqarati. Ibu Didi. Unzur surat al-Baqarah. Oh iya, salah ya. Itu Pak Mel. Pak. Coba Pak Mel. Unzur surat al-Baqarati. Jadi yang betulnya itu unzur, betul. Fi'il apa itu? Fi'il amar. Amar. Kenapa dibaca surata? Maf'ul. Karena ma'ul bi ya, Pak. Maf'ul ya. Kenapa dibaca Baqarati? Mudhaf ilaih. Coba Iya. laksanakan. Unzur suratal Baqarati. Apa artinya itu? Bacalah. Perhatikan. Baca atau lihat? Perhatikan. Unzur, perhatikan. Ya, perhatikan. Kan Perhatikan surat dengan pikiran surat Al-Baqarah. 272. 72. Coba lihat. Tuh. 200. Unzur suratal Baqarah. Itu salah tadi. Terkicah. 272. Pak Edi lah istigo mau Bu Sabrina. Ya, Pak. Pak Edi lah istigo tuh. Lapis 272 ya. Lil fuqara alladzi uhsiru fi sabilillahi la yastati 272. laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha Terus wa tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah
Wajib. Amma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Itu dia. Itu untuk menjelaskan anfaqa itu. Akan bertali-tali. Iya, Nah, Pak. jadi orang yang membaca Al-Quran, kalau ngerti dia susunan Arab, enak dia. Tapi kalau nggak ngerti tentu payah mencari-cari. Bisa-bisa. Bukanlah Tapi kewajibanmu melayang-layang. menjadikan mereka mendapat petunjuk. Kalau Laisa itu mana apanya itu? Kalau Laisa saudara siapa itu? Laika la'alla Karena Pak, Hah? karena Ya. Laisa saudara Kana ya. Iya. ya Kalau saudara Kana, mana pokok kalimat? Bukanlah alaika laisa alaika hudahum. hudahum. Adalah atas engkau tahun. Alaika Alaika. Nah, Bapak Ibu yang lain? saya nggak melihat buku Pak, Hmm? mendengar. Kan Kana Laisa itu sama seperti apa? Kana profesinya. Bukan Ya. dengan Inna. Inna itu ke Anna tadi itu. Pak Edi, mana Pak Edi? Pokok kalimatnya. Laisa. Hmm. Anta. Hah? alaika hudahum. Pokok kalimatnya mana? Anta itu Pak. Anta. Kalau Ibu Eti mah, Ibu Eti. Laisa alaika hudahum. Yang pokok kalimat. Jadi kalau itu semua mana kabarnya? Walakin Allah yahdi man yasha. Jadi pokok kalimatnya huda itu. Hudahum. Hudahum, Pak. Iya. Cuma alaika itu kabarnya didahulukan kabarnya. Kabar apa namanya? Kabarnya muqaddam. Iya. Jadi aslinya itu laisa Laisa hudahum. alaika. Ikut deh. Dulu kan biasanya mutada di muko, kabar di belakang. Ini Iya. dibalikan. Paham maksudnya itu? Nah, Pak. Iya, kalau pelajaran biasa-biasa, ya muktadanya di muka, kabar di belakang. Sekarang enggak. Kabar di muka. Duluan. Nah, didahulukan karena ada maksud tertentu. Nah, itu yang nanti kalau diterjemahkan kadang-kadang roh ayat itu tinggal jadinya kalau diterjemahkan menurut keinginan bahasa Indonesia atau keinginan menurut bahasa yang lain. Nah, jadi itu maksudnya. Muktadanya adalah huda. Lalu khabarnya alaika. Jar majrur. Lalu lakinna. Kalau lakinna mana muktadanya pula? Kalau lakinna saudara siapa? Inna. Itu dia tuh. Mana muktadanya? Allah. Kenapa ke atas barisnya? Karena Kalau, inna. Karena ada inna. Karena lakin. Jangan inna lo. Tidak nampak. Karena lakinna. Lalu mana kabarnya? Yahdi man yasha. Itu dia. Jadi berbentuk jumlah dia. Yahdi man yasha. Coba kalau diterjemahkan. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Apa? Tiadalah atas engkau petunjuk terhadap mereka. Jadi pengertiannya bukanlah atau tidak ada kewajiban engkau Muhammad bisa memberi hidayah mereka. Jadi maksudnya alaika itu kan itu penekanan. Jadi nanti kalau ada orang nggak dapat petunjuk jangan disalahkan Nabi.
Jangan disalahkan pula Allah. Ya, memang yang memberi petunjuk memang Allah. Ya Allah. Ya, cuma itulah tugas Nabi adalah Menyampaikan. menyampaikan. Sama kita ini. Jadi kalau ada orang belum mengerti dia, tidak paham dia, ya bagaimana ya? Nggak ada. Memang itu tugas kita aja. Jadi itu terus. Jadi bukanlah atas engkau Muhammad menjadi mereka supaya dapat hidayah, supaya mereka menjadi percaya. Akan tetapi ini dia. Allah yang memberi hidayah terhadap orang dikehendakinya. Maksudnya orang dikehendaki itu apa maksudnya itu? Memberi hidayah. Jadi kalau ada orang nggak dapat hidayah berarti tidak dikehendaki Allah. Bukan begitu artinya. Bagaimana? Hanya Allah yang bisa memberi petunjuk, yang lain tidak bisa. Ya, jadi kalau pengertiannya kan, tetapi Allah yang akan memberi hidayah. Jadi kalau orang yang nggak dapat hidayah, berarti Ya, tidak. Yang lain tidak bisa memberi hidayah selain dari Allah. Dari mana dalilnya itu? Tapi Allah Tergantung dari usaha orang tua. Kalau tergantung usaha kan berarti hebat juga itu. Ya, maksudnya gini, tidak ada satupun yang bisa melebihi kuasanya Allah kan itu. Ya. Dalilnya di mana? Ada mayasa itu Pak. Allahumma yasa. Ya. Pengertian sa'a itu berarti yang berkuasa Allah ya. Itu maksudnya. Yang berkuasa memberi petunjuk itu Allah. Itu dalilnya ya sa' itu. Kan Masya Allah gitu. Atau Insya Allah. Jadi cuma dipelesetkan orang sering. Datang nanti ya Insya Allah. Tidak kedatangnya kalau pakai Insya Allah. Padahal kalau tidak pakai Insya Allah kita kan berarti kita yang berkuasa jadinya. Yang berkuasa. Jadi itu. Tetapi Allah yang beri petunjuk terhadap orang yang dikehendakinya. Yasa. Yasa itu berkuasa Allah. Jadi tidak ada petunjuk selain petunjuk Allah. Terus baru bertemu pengajian kita. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Ma itu apa artinya? Ma apa itu? Nafi. Hah? Nafi. Ma nafi itu ma apa? Mausul. Ya, Mausul. Ya. Tunfiku. Tunfiku kalian infakkan. Fi'il mudhari'. Ya. Nah, inilah kan pelajaran baru lagi. Kenapa hilang nunnya? Karena mamu. Nunnya kan. Nah. Hah? Tunfikuna. Iya, aslinya kan tunfikuna itu. Kan dia tunfikuna ada nih. Apa yang mereka nafkahkan dari kebaikan. Kan wama tunfiku enggak dibuat di situ wama tunfikuna. Dibuat tunfikuna Pak. Dan itu di bawah tuh pedina, di atas pedinya min khairin. Di atas tidak ada nunnya. Oh iya Pak. Maaf. Ya karena dia ada mana huruf nasih itu Pak. Ya itu makanya. Itu pelajaran baru juga itu. Apakah ada manafi menghilangkan? Enggak, kalau manafi enggak menghilangkan. Ini kalau ada mausul. Ini mausul. Enggak, sebenarnya enggak ada hubungan mausul itu. Jadi itu maka di sini kalau dia menerjemahkannya bagaimana? Apa saja yang mereka nafkahkan dari kebaikan dan infakkan. Mereka atau kamu? Mereka. Kamu ya Pak. Kamu ya Pak. Pali ampusikum di belakangnya. Kalian. Ya, kamu Pak. Kamu. Ya, terus? Dan apa saja yang kamu yang menginfakkan kamu? Ya, apa saja yang dari kebaikan. Dari maka kebaikan. Itu adalah untuk diri kamu. Bali anfusikum.
Itu makanya ma-nya ini sebenarnya itu bentuk masyarat ini. Kan jawab jadinya ada fa. Oh, masyarat. Ya. Jadi ada juga isim syarat tuh. Jadi kalau Itu syarat, jawabnya. kalau syarat hilang nonnya, Pak. Hah? Kalau isim syarat nonnya. Kan dihilangkannya apanya? Tumpiku. Nunnya. Nunnya. Jadi ma-nya apa namanya, Pak? Iya, Masyarat. isim syarat juga. Ma- Jadi apa saja yang kamu infakkan dari kebaikan, tapi dari kebaikan ya, Ya. dari yang baik. Bagaimana ya? Jawab. Pali Anfusikum. Maka untuk diri kalian sendiri. Ya, maka untuk diri kamu lah. Baru yang satu ini apa nih? Wama tunfikuna. Nah, ini baru itu. Tidaklah nafi. Ya, ini baru nafi. Ya. Biasa fil mudhari. Nafi. Tidaklah menginfakkan kamu melainkan Illa tigoa. Melainkan menjadi maf'ulnya itu karena dia sudah pakai tidak, nafi istisnanya nggak berlaku. Jadi tidak menginfakkan kamu melainkan mencari wajah Allah. Kan sama seperti fisabilillah tadi menegaskannya. Jadi apakah untuk belanja kita, belanja keluarga, belanja pemberian ke orang lain betul-betul karena Allah. Kalau tidak karena Allah, itulah tadi gaya munafik tadi. Mungkin supaya orang hormat sama dia, supaya macam-macam lah, supaya dihargai macam-macam. Maka dia nggak peroleh apa-apa. Mintalah kepada orang itu pun mati juga nanti. Itu makanya nafkah itu lubang. Jadi kalau orang munafik bermain dia di antara lubang itu memang punya terowongan. Tapi kalau orang betul karena Allah dimasukkan dari lubang pangkal, keluar nanti lubang akhir. Kalau orang munafik enggak, pura-pura dari sana, pura-pura ke sini gitu. Itu dia nifak. Yang munafik itu sebenarnya pada hakikatnya dia tidak percaya juga kepada Allah. Cuma dia membuat itu supaya usahanya bisa jalan gitu. Karena orang munafik kan, kalau orang jelas-jelas kafir kan dia nggak setuju. Kalau munafik manggu-anggu aja dia supaya lancar usahanya gitu. Itu makanya Nabi pun dulu waktu meninggal, ada orang yang meninggal minta disolatkan, kan nggak tahu Nabi Muhammad dulu. Pergi pula dia, tapi dilarang. Nah, makanya disebutkan orang munafik itu ada munafik betul-betul sengaja katanya, ada yang tidak. Kalau yang sengaja itu yang dilarang katanya, itu sudah pembagian aja itu. Ada munafik iktikad gitu. Memang sengaja menipu-nipu Nabi dia. Tapi kalau misalnya nggak ada munafik juga, tapi cuma nggak cocok antara hidupnya dengan kenyataannya, itu munafik biasa. Itu sudah pembagian belakangan. Ya. Jadi wa ma tunfiku min khairin fali anfusikum wa ma tunfikuna illa ibtigha wajhillah. Terus wa ma tunfiku lagi min khairin yuwaffa ilaikum. Yuwaffa ilaikum. Nah, terus di sini apa ini? Iya, hilang lagi nonnya di sini, Pak. Iya, sama di atas. Sama. Palanya enggak ada. Iya. Mana jawabnya yuwaffa itu. Oh. Yuwaffa itu fi'il mudhari. Itu aslinya wafaya. Dihilangkan, dia dimatikan juga itu menjawab. Kalau yang di atas jawabnya pakai fali anfusikum jawab. Kalau ini menjawabnya fi'il mudhari dimatikan. Jadi ma tunfiqu min khair, diulang, yuwaffa, itu jawabnya. Menyempurnakan.
Aslinya adalah wafaya. Sekarang digandakan wafaya. Dihilangkan atau dihazabkan huruf illatnya. Jadi menyempurnakan dianya Allah kepada kamu. Wa antum la tuzlamun. Dan kamu atau sedangkan kamu nanti tidak akan dirugikan sedikit pun. Nah, tidak dirugikan sedikit pun. Nah, malah dibalasi seperti apa itu? 1 biji menumbuhkan 7 tangkai, masing-masing tangkai 100 biji. Tapi itu liwajhillah atau fisabilillah. Fisabilillah. Nah, gitu. Tapi kalau selain dari itu yang permainan orang munafik. Kan hebat tuh. Jadi berdekat-dekat kata-katanya. Infak dengan nifak. Nifak adalah penyakit apa ini? Hati. Iya, penyakit hati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu makanya keluarlah hadis misalnya, kebaikan kita kepada orang jangan diingat-ingat. Yang diingat apa? Kebaikan orang pada kita. Ya, kebaikan orang pada kita. Kebaikan kita jangan diingat lagi. Yang perlu kita perhatikan terus adalah kebaikan orang kepada kita. Kalau kebaikan kita sudahlah, sama kanal pot mobil aja, kanal pot auto aja, lapih ke belakang nggak tahu ada. Itu yang ketahuan. Kalau masih teringat kita, sailoknya ambo dulu kayaknya, iko balehnya. Berarti apa tuh? Itu Mengharapkan pujian. hilang jadinya. Ya, berarti nggak ikhlas dulu. Nggak ikhlas. Tapi bukan ria itu ya Pak. Iya. Kan lawannya kan itu dia. Kalau nggak ikhlas lawannya apa? Tentu ria. Oh. Jadi ustaznya tak kenal jawab lain. Ya. Kan awak yang macam bahasa Arab. Itu kalau itu payah apanya tuh payah ikut ndak misalnya lah disekolahkan setelah mendapat pitilah jadi orang kayunya rupanya datang lalu punya. Nah itu dia coba ya, jadi apa itu laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiku min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ya. Itu makanya di sini pembagiannya lagi walil fuqara allazina uksiru fisabilillah. Itu. Ya. Makanya Quran sangat berhubungan satu sama lain. Sangat berhubungan dia. Jadi kalau kita membahas satu ayat, lihat ayat-ayat yang lain. Tapi itu biasanya kan dimiliki, makanya kata Rasulullah, ya memang menurut kadarnya lah, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kalau orang yang mulai membaca Quran aja, itu terus dibaca-bacanya. Tapi kalau orang sudah mengerti baca Quran, tentulah panjang bacanya. Ya, barulah dicampur semuanya. Apa kata Imam Syafi'i? Kenapa Imam Syafi'i sampai keluar kata-katanya manusia binasa kecuali orang alim binasa kecuali orang mengamalkan ilmu binasa kecuali ikhlas. Karena pengalamannya itu dilihatnya semua kesimpulannya gitu. Ya, jadi itu maka sampai tuntutlah ilmu dari buayan sampai yang lahat, menuntut ilmu wajib bagi orang mukmin. Baru bertemu kita yang sebenarnya ilmu apa? Kan gitu pula. Ya, jadi bukan berarti dinafikan ilmu-ilmu yang lain, enggak. Tapi yang sebenarnya ilmu, sadar kepada Allah, sadar bahwa untuk kemana hidup, bagaimana sebenarnya, itulah sebenarnya orang ilmu. Kalau sadar membuat satu mesin misalnya, ya ilmu juga. Tapi setelah dapat itu, kan gitu. Nah sekarang,
Ini surat apa ini? Surat Al-Baqarah 272. Kalau kata Ibu Didi tadi kan, kalau yang bermain dua lubang tadi gitu, kan ada bertemu itu. Apa itu? Wa iza qila lahum, apa? Masih ingat ke bawah ayat surah Baqarah? Nah, ya, wa iza qila lahum la tufsidu, kan mulai dari wa minan nasi itu. Wa minan nasi. Nah, wa minan, tunggu dulu. Dari atasnya kan itu wa minan nasi mayaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Terus wa mahum bimu'minin. Terus apa lagi? Yukhadi'unallah walladzina amanu wa ma yakhta'u illa anfusahum. Wa ma yash'urun. Terus bi qulubihim maradun fazadahumullahu. Nah, itu dia. Itu makanya penyakitnya itu dia. Nifak itu. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Walahum azabun alim bima kanu. Terus wa iza qila lahum, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard. Apa jawab? Qalu innama nahnu muslihun. Satu lagi wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu nu'minu kama amanas sufaha. Wa iza laqul ladzina amanu wa iza kalau ila syayatinihim. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Gitu. Nah, itu dia. Itu makanya dibuat masaluhum. Ini lagi. Masaluhum kamasalil lazi. Falamma adaat ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Sampai ayat 20 ya. Sampai 20 ya. Itu dia. Jadi antara dua poros lubang tadi, masuk sini keluar sini, masuk sini keluar, itu yang nafak. Jadi kalau amfaka enggak dimasukkan saja siko, nanti keluar sana. Itu yang lillahi ta'ala. Kalau dia enggak, kalau rasa apa dari siko masuk, enggak, gitu-gitu lah. Rasa menguntungkan. Itu dia. Itu yang wa minan nas. Kalau yang di atasnya itu innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Kalau yang pertamanya itu dia. Zalikal kitab la raiba fihi dalil muttaqin. Sampai ulaika humul muflihun. Itulah pembukaan itu, makanya siapa yang membaca surat Al-Baqarah tentu maksudnya cobalah maksudnya membaca paham atau membaca saja? Baca paham. Itu. Tapi kalau bilang kan nanti lalu teruslah saya baca usahanya. Iyo. Tapi bacanya maksudnya baca mengerti kalau dibaca surat Baqarah berarti dia diberi nanti mahkota, berarti tentu bahagia dia diamalkannya ilmunya. Maka dia dapat mahkota, berarti keistimewaan. Cuma bagi orang biasa tentu baca aja dulu. Kalau sudah lama-lama baru mengerti kita. Sampai terakhir tamat. Kalau Al-Baqarah tamat terakhirnya itu? Rabbana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta ala alladzina min qablina rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bihi. Terus anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Itu dia. Fansurna ala qaumil kafirin. Jadi orang yang masih tertutup hatinya tidak bisa paham, ya tolonglah kami supaya kami jangan terombang-ambing terikut pula. Kalau misalnya kemarin bulan puasa di bawah ayatnya surat Al-Baqarah, kita mengerti pula semuanya. Salat tarawih di bawah surat Al-Baqarah sampai tamat. Di Makkah bagaimana, Ibu? Di Makkah bagaimana tarawihnya? Dia dibaca. Di Makkah kan ya malam pertama surat Al-Baqarah gitu ya Pak, juz pertama. Tamat ya. Sampai tamat ya, malam. Tergantung malamnya. Itu. Itulah. Tapi sayangnya si makmumnya tidak mengerti ya. Tidak. Itulah.
Ada yang ngerti, gimana nih kecil Pak? Enggak. Tapi ada yang mengerti. Yang jelas lebih banyak tidak mengerti daripada mengerti. Iya. Walaupun udah belajar masih sedikit mengertinya, Pak. Tuh. Makanya memang berhati-hati. Jadi itu mangko sarugo itu penting-penting ya Pak Bet. Baru karena enggak terpaham orang. Ada yang mengerti. Orang masih menghayal-hayal mengenai surga itu. Sudah digambarkan kenapa surga itu disebutkan oleh Rasulullah belum pernah dilihat, belum pernah didengar, nanti didengar. Kan begitu, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiyat. Jadi tergantung daripada keadaan kita. Pokoknya salah jadi orang baik tapi sanang. Ya pun enggak? Ya pun enggak. Iya, Pak. Nah, cuma orang menghayal sekarang masuk surga itu pokoknya jadi rebutan, tapi dia maksudnya masuk surga itu nanti hebat, ya. Tapi masuk surga itu sudah digambarkan dari sekarang. Sekarang aja nggak jujur kapan masuk surga. Sekarang aja nggak baik kapan dapat kebahagiaan. Jadi bukan bim salabim itu surga itu ya. Disangka orang kan bim salabim itu. Kalau buat ini nanti sudah baik surga. Kalau buat ini sudah baik surga. Bukan begitu maksudnya. Coba maksudnya buat baik kita terus baik. Nggak boleh main-main gitu. Kebaikan itulah menjadi surga. Nanti dibuat oleh Allah sehingga melebihi dari segala-galanya. Ada orang masuk surga nggak hidup di dunia nggak? Atau mendapat kebahagiaan tanpa hidup di dunia? Bayi yang lahir tidak mati itu. Ya itu makanya surganya itu kebahagiaan itu aja. Itu kan membujuk ayah mandinya supaya marang rawong. Oh gitu ya Pak. Jadi untuk surga itu sangat ditentukan dari dunia ini. Di dunia ini aja dia sudah nggak beres, nggak susah-susah. Kapan pula masuk surga? Jangan menghayal-hayal. Itu makanya am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum. Kan ayat itu. Jangan kamu kira masuk surga mudah begitu saja. Jadi yang misalnya yang mendapat kebahagiaan itu, itulah dipakainya hidup sebaik-baiknya. Nah, itulah nanti kadar surganya. Misalnya otak yang diberikan Allah dipakainya dengan baik, mata yang diberikan Allah dipakainya dengan baik, tenaga yang diberikan Allah menurut kadarnya lah. Nah, nanti kalau begini langsung masuk surga ya. Cerita kanci itu. Assalamualaikum. Mari kita berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa'allimna al-hikmah wa taqwil wa'allimna lughatal Qur'an wa'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ayo. La'allana alimun. Alimun awalan. Alimun. Summa fahimun. La'allana alimun. Summa fahimun. Summa Fakihun. Amilun. Ya. Summa mukhlisun. Ya, mukhlisun. Atau satu lagi muallimun. Muallimun apa dia? Guru mengajar. Bisa mengajarkan. Ya, mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.